Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ananda sekalian, kita bertemu lagi di mata pelajaran fikih kelas 12 semester kedua pada bab 6, yaitu kaidah nahi atau kata larangan di dalam Al-Quran. Ananda pastinya masih ingat ya, pada pelajaran sebelumnya kita telah bahas kaidah usul fikih yang ke-1, yaitu kaidah amar atau kata perintah di dalam Al-Quran. Dan pada kali ini kita akan fokus kepada kaidah nahi atau kata larangan dalam Al-Quran. Tapi jangan lupa like, subscribe, and share video ini agar ke depan bisa memberikan tayangan video pembelajaran yang jauh lebih baik lagi. Pengertian nahi menurut bahasa artinya larangan, sedangkan menurut istilah adalah talabut tarki minal a'la ilal adna, yaitu tuntutan untuk meninggalkan sebuah perbuatan dari yang posisinya lebih tinggi kepada yang posisinya lebih rendah. Dalam hal ini posisi lebih tinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang lebih rendah adalah manusia. Jadi ananda sekalian, nahi adalah larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus ditinggalkan oleh mukallaf, sedangkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Nah ananda sekalian, lafadz nahi atau sigot nahi ada 3. Yang pertama adalah fi'il mudhari yang didahului oleh lam nahi, contohnya dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Adapun lafadz nahi atau sigot nahi yang kedua adalah fi'il mudhari yang didahului oleh lam nafi. Contohnya, la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuh kecuali orang-orang yang disucikan. Quran surat Al-Waqiah ayat 79. Dan kaidah nahi yang ketiga adalah lafaz-lafaz yang memberi pengertian haram atau perintah meninggalkan suatu perbuatan. Contohnya, hurrimat 'alaikum ummahatukum, diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu. Quran surat An-Nisa ayat 23. Nah, lafadz nahi selain untuk haram, ananda sekalian, sesuai dengan korinahnya terpakai juga beberapa makna. Yang pertama ada karohah, artinya makruh. Contohnya, wala tusallu fi utanil ibili, janganlah kamu sholat di kandang unta. Yang kedua ada tahkir, artinya meremehkan. Contohnya, la tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum, janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, yaitu orang-orang kafir. Yang ketiga ada bayanul aqibah, artinya menerangkan akibat. Contohnya, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rizki. Yang keempat ada irsyad, artinya petunjuk. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu la taslau an asya'a in tubdulakum tasukum. Janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika dijelaskan kepadamu akan menyusahkan kamu. Kemudian yang kelima ada doa. Contohnya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Kemudian ada ta'is yang artinya membuat putus asa. Contohnya, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yaum, hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Kemudian yang terakhir ada iktinas, artinya menenteramkan. Contohnya, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita.
Kaidah nahi yang kedua adalah al-aslu fin nahyi yaqtadil fasadi mutlak. Pada asalnya nahi itu akan mengakibatkan kerusakan secara mutlak, yaitu apabila larangan dilakukan oleh seseorang maka akan membahayakan bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Kemudian kaidah nahi yang ketiga adalah an-nahyil mutlak yaksid dawami bi jami'il azilah. Pada asalnya, nahi itu menghendaki adanya pengulangan sepanjang masa secara mutlak. Maksudnya adalah larangan itu harus ditinggalkan untuk selama-lamanya. Contohnya ananda sekalian dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Dan kaidah nahi yang terakhir yang keempat ananda sekalian adalah larangan terhadap sesuatu itu berarti perintah kebalikannya. Maksudnya adalah apabila seseorang dilarang untuk mengerjakan berarti berlaku perintah untuk mengerjakan kebalikannya. Contohnya dalam Quran Surat Luqman ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qala Luqman li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladulmun azim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, ayat ini ananda sekalian mengandung perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena kebalikan dari mempersekutukan adalah mentauhidkan. Demikian materi kita kali ini, dan tentu saja jangan lupa untuk latihannya ananda bisa lihat di email masing-masing. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.